Bacaan Injil hari ini terambil dari Matius 14, ayatnya yang ke-13 sampai 21. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius, pasalnya yang ke-14, ayat 13 sampai 21. Simak dan dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Sampai demikian jauh pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah kita yang mau mendengarkan firman Allah, mendengarkan lalu memelihara dengan melakukannya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu dan salam sejahtera buat kita semua. Apakah sudah sarapan dari rumah? Ada yang lapar enggak? Soalnya kisah ini yang kita bahas adalah tentang Yesus memberi makan. Tema kita adalah Yesus sang sumber berkat. Kalau ditanya di sini dalam ibadah, saudara yakin enggak semua berkat datangnya dari Tuhan? Saya sangat pokul yakin jawabannya iya. Pasti kita mengaminkan itu. Bahwa segala berkat yang kita ada, yang kita punya itu datangnya dari Tuhan. Tapi benarkah ini dalam keseharian kita? Dalam hidup sehari-hari kita imani bahwa Tuhan Yesus itu sumber berkat kita. Ada kalanya kita juga meragukan. Ada kalanya kita bertanya. Ada kalanya kita menyuruh Tuhan itu juga untuk memberikan berkat itu pada orang-orang susah, bukan kita yang ngurus. Saudara-saudara, mestinya sikap beriman itu konsisten. Apa yang kita aminkan di sini, kita aminkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dimanapun kita ada.
Saya mau mengajak kita untuk menelusuri kisah Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, itu laki-laki saja. Ayat yang kita baca ini yang dihitung laki-laki saja, belum perempuan dan anak-anak. Kenapa Alkitab begitu ya? Oh, laki-laki doang yang dihitung. Ya budayanya memang seperti itu. Tapi kita bisa menafsirkannya jelas lebih dari 5.000 orang yang diberi makan oleh Tuhan Yesus pada saat itu. Saudara-saudara, mari kita akan telusuri peristiwa-peristiwa sebelum itu. Ada peristiwa yang sebelumnya Yesus itu ditolak di Nazaret. Kota tempat ia dibesarkan. Kisahnya dicatat dalam Matius 13 ayat 53. Dua perikop sebelum kita baca yang tadi. Lalu sesudah itu ada kisah tentang Yohanes Pembaptis dibunuh. Maka kisah ini nyambung. Karena ayat yang tadi kita baca, setelah Yesus mendengar berita itu. Berita apa? Berita tentang Yohanes yang dibunuh oleh siapa? Oleh Herodes. Kisahnya seperti ini. Pesta digelar meriah di istana. Berbagai menu yang lezat pastinya dihidangkan karena ini adalah perjamuan istana. Saudara-saudara, bukan pengganjal perut saja menu-menu makanan itu, tetapi lebih kepada memanjakan lidah. Sebab setelah perut kenyang, mereka akan mereka akan mengkorek langit-langit mulut mereka. Sehingga mual dan isi perutnya itu akan keluar lagi. Setelah keluar lagi, ada ruangan kan. Mereka makan lagi. Dan seterusnya, pesta itu lazim digelar demikian. Dalam istana-istana kerajaan pada zaman Tuhan Yesus itu. Mungkin kita juga begitu ya. Mau makan ini enak, itu enak. Tapi perut udah full. Mau dimasukin engap. Saudara-saudara, pesta itu lebih kepada memanjakan lidah. Selanjutnya mereka dapat makan kembali, lalu pesta jalan lagi. Anggur dan pelbagai minuman keras menjadi pelengkap pesta mereka. Sebab tanpa itu mereka akan katakan itu sih bukan pesta. Kalau hanya makanan secukupnya aja buat apa? Justru pesta adalah kelimpahan dan mereka bisa mabuk. Saudara-saudara, menu selanjutnya dari pesta itu apa? Menu selanjutnya adalah pesta itu tarian. Tarian eksotis. Saudara-saudara, ini bukan tarian biasa, melainkan tarian yang vulgar, erotis. Salome di situ menari. Siapa dia? Anak Herodias. Menari luar biasa, parasnya yang cantik. Tubuhnya yang gemulai. Saudara-saudara, liak-liuk tubuh itu begitu mempesona sang raja. Sehingga raja mengatakan, aku bersumpah, apapun yang kau minta, sekalipun itu mungkin setengah kerajaan, akan aku berikan kepadamu. Demikian dalam kemabukannya, sang raja itu, Herodes itu mengatakan pada semua orang di pesta itu. Lalu Salome mengatakan, kepala Yohanes Pembaptis.
Ya, aku minta kepala Yohanes Pembaptis. Saudara-saudara, karena sang raja sudah kadung mengucapkannya, pantang untuk ditarik lagi ucapan itu. Kepala Yohanes Pembaptis dalam talam nampan. Menjadi pesta, menjadi hiasan pesta itu. Pesta ulang tahun Raja Herodes Antipas. Pesta berdarah. Lantaran Yohanes berani menegur sang penguasa. Karena Herodes saat itu ingin mengambil Herodias. Herodias itu adalah istri Filipus, saudaranya Herodes sendiri. Direkayasa bagaimana ia mendapatkan Herodias. Yohanes tampil dan mengecam bahwa tindakan itu adalah tindakan yang biadab, yang amoral. Karena itulah maka Yohanes Pembaptis dibunuh. Bukankah ada banyak peristiwa ini terus terulang? Penguasa tidak suka dengan kritikan. Dan kemudian yang terjadi, orang yang mengkritik itu hilang entah kemana. Saudara-saudara, setelah mendengar tentang pembunuhan, tentang dipenggalnya kepala Yohanes Pembaptis itu, lalu kisah ini kita baca tadi. Yesus menyingkir, mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Saudara-saudara, ini wajar ya, sikap manusiawi sekali. Para ahli psikologi itu mengatakan bahwa ada dua peristiwa yang sangat menyakitkan dalam hidup manusia. Pertama-tama itu ditolak. Yang kedua itu kehilangan. Yesus sudah ditolak di kota kelahirannya sendiri. Kini ia mendengar peristiwa. Yohanes Pembaptis, saudaranya, pendahulunya, dihabisi, dibunuh. Kalau Anda mengalami satu saja juga, peristiwa yang menyakitkan itu mungkin terpukul luar biasa. Kalau tulas menyatakan cintanya pada pasangan atau pada yang sedang diincarnya, ditolak. Rasanya apa? Sakitnya tuh di sini. Sakit banget. Ada banyak kasus pembunuhan yang terjadi oleh karena penolakan. Lalu kehilangan juga sama. Yohanes Pembaptis yang sudah menyiapkan jalan untuk Yesus, gitu ya. Yang berseru-seru di padang gurun, bahkan membaptis dia. Yesus meneruskan karya Yohanes ini dengan menyerukan pertaubatan. Ujung-ujungnya, ia kehilangan begitu besar. Yohanes Pembaptis secara manusiawi ini sangat memukul. Maka wajarlah kalau dia menyingkir. Ada banyak orang melampiaskan kekecewaan, duka cita itu dengan berbagai macam cara. Mungkin melarikan diri kemana. Kalau di Mangga Besar banyak tempat pelarian ya situ. Apalagi kalau malam minggu banyak sekali, buka sampai pagi. Yesus mencari tempat yang sunyi. Dalam kesedihan duka citanya itu. Tetapi apa yang terjadi di tempat yang sunyi di mana ia ingin memulihkan dirinya? Ingin mengobati duka cita yang mendalam itu. Tidak tahunya orang banyak datang.
Orang banyak rupanya ada yang tahu bahwa Yesus pergi ke seberang sana. Akhirnya mereka berbondong-bondong dari kota masing-masing, dari mulut ke mulut. Nggak ada HP ya, nggak ada WA. Nggak ada viral pada waktu itu pakai WA terus kemudian kumpul, enggak. Tapi dari mulut ke mulut. Mereka lewat jalan darat. Mengikuti kemana Yesus pergi itu. Nah saudara-saudara, disinilah Yesus tidak mendapatkan tempat yang sunyi itu, tetapi tetap banyak orang yang mengikutinya. Saudara-saudara, disitulah alih-alih Yesus memusatkan waktu dan pikirannya untuk diri sendiri, ia menerima orang banyak. Ia memberikan pelayanan kepada orang banyak. Dikatakan ayat yang kita baca, ia menyembuhkan, memulihkan kelemahan manusia, lalu mengajar dan seterusnya. Saya kira wajar ya, misalnya kalau orang itu nggak mau diganggu. Seorang dokter yang sudah sekian lama melayani gitu, berjam-jam, letih, pengen istirahat, me time. Tapi ketika ada pasien, gimana reaksinya? Dokternya istirahat gitu. Ini tantangan juga ya buat pendeta gitu. Kalau sudah melakukan kesana kesini, ditelepon berjam-jam Pak Yakub ya, teleponnya gitu. Secara manusiawi kita juga terkuras emosinya. Lalu kita tutup aja, ngapain gitu. Udah jelas tahu orangnya ini akan ngomong apa, ceritanya seperti apa. Yesus tidak seperti itu. Dia welcome, membuka diri. Oke, mari kita adakan pesta juga di sini. Bukan hanya di istana, Herodes sana. Saudara-saudara, perjamuan di tempat yang sunyi itu diwarnai dengan kepedulian, perhatian, pelayanan, pembagian, dan hidup dalam kelimpahan yang sangat kontras dengan perjamuan Herodes yang memabukkan itu. Perjamuan berdarah itu. Dalam Injil Matius, Yesus berulang kali ditampilkan sebagai orang yang terancam dan harus menyingkir. Kita masih mengingat ketika masih kanak-kanak, Yesus bersama orang tuanya harus menyingkir ke Mesir lantaran ancaman Herodes juga yang akan membunuh anak-anak di bawah 2 tahun itu. Saudara-saudara, kita juga melihat ketika Yohanes ditangkap di penjara, Yesus juga menyingkir. Sekarang ini juga ia menyingkir. Dalam narasi Injil Matius sangat jelas. Yesus menghindari ancaman Herodes. Namun, tujuan penyeberangan untuk mengungsi mengalami perubahan dengan kedatangan orang banyak itu. Orang banyak ini dalam Injil Matius tidak disamakan dengan bangsa Israel yang sesat dan menolaknya. Sebaliknya mereka mendengarkan, mengikuti Yesus, dan akan menerima roti dari Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Kita lihat di sini ya. Entah berapa lama mereka ada bersama-sama dengan Yesus di tempat yang sunyi itu. Sehingga hari hampir malam. Sangat logis murid-muridnya mengatakan, Guru, suruh mereka pergi saja. Kita juga butuh istirahat. Di sini nggak ada makanan. Supaya mereka jangan kelaparan. Sekarang mumpung belum gelap, suruh pergi mereka. Beli makanan. Saudara-saudara, saran para murid ini wajar ya. Wajar kan? Mereka merasa tidak punya apa-apa. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Tidak.
Kamu harus memberi mereka makan. Saudara-saudara, mungkin kalau dialognya dicatat agak panjang, mereka akan juga berkata, berargumentasi, bagaimana mungkin di sini nggak ada makanan. Kita nggak punya uang. Kalaupun ada punya uang, di mana mereka harus beli untuk orang banyak segitu? Tadi 5.000 laki-laki saja, belum perempuan dan anak-anak. Harus membutuhkan warung berapa? Saudara-saudara, ayat selanjutnya mengatakan, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Lalu mereka mengatakan, yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Saudara-saudara, Yesus katakan, bawa kemari. Jelas di sini. Yesus meminta kepada para murid bukan yang tidak ada. Yang ada pada kami. Ini Yesus mengatakan dan menerima. Lalu Yesus menengadah ke langit, mengucap syukur dan memecah-mecahkan roti itu. Lalu membagikannya kepada para murid. Dari para murid itulah kemudian semua orang mendapat bagiannya. Kalau kita teliti, perintah Tuhan itu sangat konsisten. Kamu harus memberi mereka makan. Ujung-ujungnya betul terlaksana. Bahwa dari tangan murid-murid itulah roti dan ikan dibagikan. Kan mereka memberi makan. Tapi makanannya sendiri berasal dari Tuhan Yesus. Dari Tuhan Yesus yang membagikan ke murid-murid. Lalu murid-murid memberi mereka makan itu. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Di sini kita bisa belajar. Mungkin suatu saat kita mengatakan, aku nggak punya apa-apa Tuhan. Aku peduli buat orang lain, tetapi aku tidak punya sesuatu. Saudara-saudara, pikirkanlah apakah betul bahwa kita tidak punya sesuatu. Saya kira Tuhan memberikan kepada kita. Memberikan mungkin banyak hal. Barangkali kita tidak punya harta benda dan seterusnya. Tapi kita punya perhatian. Kita bisa mengungkapkannya dengan bahasa tubuh kita. Dengan lidah bibir kita. Kita bisa mengerjakannya dengan tangan kita. Saudara-saudara, inilah yang selalu kita khawatirkan, bahwa kalau kita memberikan sesuatu kepada orang, maka akan ada yang kurang dalam diri kita. Ini hitung-hitungan matematisnya begitu. Kalau saya punya kue, 1 loyang, saya potong, saya bagikan. Oh, saya berpikir ini kurang. Nanti punya saya akan berkurang. Saudara-saudara, dalam terang kerajaan Allah, mestinya tidak demikian. Betul, hakikatnya kelihatannya seperti itu berkurang. Tetapi kasih Tuhan, Sang pemberi berkat itu tidak pernah akan membuat kita menjadi orang yang rugi, yang berkekurangan. Saya melihat sampai setua ini, belum tua banget ya, tidak pernah ada orang dengan sukacita, dengan tulus memberi, hidupnya kekurangan. Saudara-saudara, kecuali ketika memberi kita punya motivasi lain. Kita punya motivasi. Ketika saya memberi, maka saya nanti harus mendapatkan lagi.
seperti para politisi sekarang. Saya memberi budi banis, saya memberi sembako, saya memberi ini itu. Suatu saat saya akan menerima kembali. Ketika itu tidak didapat, apa yang terjadi? Depresi. Siklusnya udah begitu. Setiap ada pemilu nanti ada banyak orang yang depresi. Kenapa? Karena aku sudah memberi, tetapi aku tidak dapat apa-apa. Kekurangan banyak, kerugian besar. Karena anak Tuhan seharusnya tidak demikian. Ya. Ketika kita betul-betul memberi dengan tulus, kita yakin dan percaya bahwa berkat itu asalnya dari Tuhan. Tuhan Yesus pemberi berkat itu. Yang tadinya ragu-ragu mereka, yang tadinya mungkin meminta Tuhan saja, yang seharusnya memberikannya. Tetapi ketika mereka terlibat dalam karya Tuhan, ajaib sekali. Sisanya 12 bakul penuh. Inilah pesta yang dilakukan oleh Tuhan. Yang berbanding terbalik dengan pesta di istana Herodes tadi itu. Mereka yang berlimpah ruah justru mereka yang seringkali merasa kekurangan. Merasa tidak puas. Yang sudah kenyang dibuang lagi. Tapi Yesus kebalikannya, kumpulkan. Jangan ada yang terbuang. Saudara-saudara, coba koreksi dalam hidup kita. Kapan terakhir kita betul-betul mengucap syukur atas berkat Tuhan? Kapan terakhir kita memberi teman, saudara, orang lain dengan betul-betul ungkapan yang tulus? Saya seringkali kecewa kalau mendengar doa-doa orang-orang Kristen. Kalau doa, apalagi di pesta, sebelum doa juga sudah mendekat ke tempat-tempat makanan yang favorit, yang enak di situ. Bukankah ini sama seperti pesta Herodes itu ya? Mendekat ke tempat-tempat yang entah kambing guling, entah lontong cap gomikah, ya, entah sate ayam, somai Bandung dan seterusnya. Di lidah kita ini masih belum habis. Itu lebih enak, taruh aja situ. Ditaruh, ngambil lagi. Udah ngambil lagi makan. Rasanya hambar katanya. Itu ada yang lebih enak lagi, ditaruh lagi. Doa di awal apa? Bapa, kami mengucap syukur untuk berkat makanan yang Tuhan sudah sediakan, yang Engkau berikan. Tapi sebagiannya kita buang. Sebagiannya sisa itu masuk ke tempat sampah. Apakah Bapa di sorga akan mengatakan, baik sekali anakku, doamu itu, ucapan syukurmu itu? Saya kira tidak. Saya orang tua, ketika anak saya makannya berantakan dan dibuang-buang, saya akan marah. Apalagi Bapa di surga. Setelah itu doanya kudus banget. Tuhan, berikan juga mereka yang tidak bisa makan seperti kami. Mereka yang kelaparan, Tuhan perhatikan. Nah ini, kalau urusan itu mah Tuhan aja. Tuhan saja yang ngurus mereka yang tidak makan seperti kami, yang kelaparan dan seterusnya. Ini kan namanya bocengli ya. Itulah seharusnya tugas kita. Yang diberkati oleh Tuhan harusnya menjadi saluran berkat. Sama seperti para murid yang diberkati oleh Tuhan. Diberikan makanan, tidak untuk diri sendiri. Tetapi menyalurkannya kepada mereka yang lapar. Anak-anak Tuhan harusnya seperti ini. Itulah yang disebut orang Kristen yang sejati. Nah, saya mau mengajak Mangga Besar, jemaat yang tidak besar, tetapi harus bisa menjadi saluran berkat. Jangan pesimis, yakin dan percayalah Tuhan sudah memberkati kita.
kini tinggal tangan kita yang terulur untuk memberkati orang. Tuhan Yesus menolong memberkati kita. Amin.